Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andre Parlian Sombing, NIM 2003060661 dari kelas PTN-A. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, jurusan Peternakan. Saya akan membuat video yang membahas tentang proses biosintetis telur mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Taci Pidianasari, SPT MP. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembentukan telur. Proses terbentuknya telur dimulai dengan terbentuknya kuning telur di dalam ovarium, yang mana di dalam ovum yang matang akan dilepaskan oleh ovarium yang akan ditangkap oleh infundibulum yang berada di sini selama 15-30 menit tanpa adanya penambahan unsur lain. Kemudian dari infundibulum akan masuk ke bagian magnum. Di sini albumen telur akan disekresikan. Proses ini akan memakan waktu sekitar 3 jam. Dan selanjutnya masuk ke bagian istimus. Di bagian istimus akan dibungkus oleh 2 buah selaput tipis membran sel, yang mana proses ini memakan waktu sekitar 1-1,5 jam. Setelah membran sel terbentuk, kemudian masuk ke dalam bagian uterus. Di bagian uterus ini akan ada kerabang yang terus terbentuk. Proses ini memakan waktu sekitar 20-21 jam. Selanjutnya telur akan masuk ke dalam vagina. Vagina di sini hanya beberapa menit dan kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Proses pembentukan telur ayam ini membutuhkan waktu sekitar 25-26 jam. Maka dari itu ayam tidak akan mampu bertelur lebih dari 1 butir per hari. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis yolk. Ini merupakan gambarnya. Bahan penyusun kuning telur terlebih dahulu disintetis di dalam hati atau liver dengan dikontrol oleh hormon estrogen. Kemudian di dalam hati terjadilah pembentukan phytologenin, yaitu prekursor protein oleh asam amino, ion fosfor, kemudian lipid dan ion kalsium. Kemudian phytologenin akan diakumulasikan oleh darah ke ovarium. Di dalam folikel ovarium, phytologenin akan melewati 2 lapisan, yaitu theca layer dan granulosa layer. Setelah itu akan sampai ke oosit yang merupakan calon ovum. Oleh adanya reseptor pada oosit terbentuklah material penyusun kuning telur. Penyusun utamanya yaitu ada air, ada lipoprotein, ada mineral, dan ada pigmen. Untuk klasifikasi protein yolk yaitu ada livetin, ada fosfitin, dan lipoprotein. Setelah itu terbentuklah ovum yang disebut yolk. Proses ini terjadi kurang lebih 10-15 hari. Kemudian terjadi ovulasi. Kuning telur yang sudah matang dilepaskan menuju infundibulum dan akan terjadi perubahan oleh sel sperma. Proses ini kurang lebih 10-15 menit. Kemudian menuju magnum. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis albumen. Ini merupakan gambar sintesis albumen. Proses pembentukan putih telur terjadi di magnum, di mana albumen disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut di dalam lemak. Prosesnya yaitu estrogen larut di dalam lipida, kemudian melewati membran sel yang kemudian diikat oleh reseptor estrogen. Dilewati reseptor estrogen, kemudian kompleks estrogen dan reseptornya tidak aktif sehingga menjadi 5S. Bentuk ini adalah pembawa pesan kedua yang memasuki nukleus sel, yang kemudian berinteraksi dengan kromosom menyebabkan gen-gen tertentu dibentuk menjadi mRNA, yang mana mRNA ini meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk dinaltrasi menjadi albumin putih telur. Ini ada yang kental dan ada yang encer. Dengan masing-masing albuminnya itu memiliki bagian-bagian, yaitu ada ovalbumin itu 54%, ovotransferin
13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosom 3,5%, dan alfa dan beta ovomucin yaitu 1,5 sampai 3,0%. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis kerabang. Proses sintesis kerabang telur terjadi karena adanya kalsium dan karbonat atau H2CO2. Sumber utama dari kalsium bikarbonat ialah CO2 dan H2O yang berasal dari metabolik mukosa sel kelenjar kerabang. Karena adanya enzim karbonik anhidrase, senyawa CO2 dan H2O membentuk menjadi H2CO3 atau ion karbonat. Selanjutnya H2CO3 itu masuk ke dalam cairan di dalam kelenjar kerabang dan sudah menjadi ion bikarbonat atau HCO3 dikarenakan hanya telah dilepas. Lalu kalsium dan plasma darah dari mukosa sel kelenjar kerabang masuk juga ke dalam cairan di dalam kelenjar kerabang. Setelah di dalam kelenjar kerabang, kalsium dan ion bikarbonat menjadi satu sehingga membentuk CaCO3 atau kalsium bikarbonat atau membentuk menjadi kerabang. Selepas hanya H+ ini dari ion bikarbonat kemudian dibawa menuju ke mukosa sel kelenjar kerabang. Karena mukosa kelenjar kerabang ini sudah ada hidrogen juga, maka kedua hidrogen ini menjadi satu dan dibawa menuju ke plasma darah dan membentuk 2H+ atau buffered by HCO3. Setelah itu terjadinya proses kerabang telur. Baiklah, sekian penjelasan dari video saya mengenai proses biosintesis telur. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.